wakil ketua, kemudian ada asisten administrasi, ada asisten pembangunan, kemudian ada dari kepala dinas Indak, dan ada dari kepala dinas LH, juga ada tim teknis di belakang, ada dari PUPR, dari bagian pertanahan dan dinas perhubungan. Baik, sebagaimana komitmen awal bahwa waktu yang disediakan untuk pemaparan adalah 20 menit. Mohon paparan disampaikan dengan singkat dan jelas. Hal-hal yang perlu diekspos lebih lanjut silakan, dan kita sediakan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Apabila ada perkembangan disesuaikan nanti di jalan. Mungkin itu kami persilahkan kepada tim organis grup untuk menyampaikan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari organis grup, mohon maaf hari ini Direktur Asia Tenggara Mr. Sarjito sedang di Den Haag, Belanda, Pak Insinyur hadir. Kemudian juga Presdir Mr. Robert Hayden juga kebetulan sedang di New York, Amerika. Ada pertemuan climate change di PBB, jadi beliau juga hadir. Cuman saya sudah koordinasi dengan mereka dan mereka mendegasikan mewakilkan ke saya. Karenanya saya sekarang bertindak untuk dan atas nama organisasi grup khusus untuk wilayah Indonesia. Baik Pak, ini kita akan langsung aja ke pemaparan organik grup. Ini sejarah organik dari tahun 85 pertama kali. Spesifiknya aja Pak ya, spesifik kan kemarin kita udah paparan Udah. Kita yang sekarang menggali yang spesifiknya. Oke. Konsep umumnya adalah sampah, sumber daya, dan seterusnya. Segala sampah bisa diproses dengan teknologi pirolisis. Pirolisis menghasilkan energi panas yang bersih. Energi panas bisa digunakan untuk pembangkit listrik menggunakan boiler dan di luar. Tenaga listrik bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian ini, RDF, Reduce Derived Fuel. Cuma mohon maaf untuk padanan kata bahasa Indonesia saya belum bisa menemukan RDF ini. Jadi saya masih menggunakan kata asli RDF, Reduce Derived Fuels. Derived Fuel meliputi segala jenis sampah yang telah diproses untuk memenuhi seluruh tuntutan aturan atau spesifikasi industri hingga mencapai nilai kalori yang tinggi. Nah, waste derived fuel termasuk endapan dari daur ulang SMF, MSW, Universal Solid Waste itu sampah kota. Kemudian sampah pasar itu industri, kotoran lumpur, sludge. Kemudian limbah bahan berbahaya dan beracun, hazardous waste itu bisa diolah menjadi RDF dari industri dan sampah dari proses biomass. Kemudian refuse derived fuel umumnya merujuk kepada ini atau pemecahan nilai kalori tersendiri dari proses MSW. Jadi segala jenis sampah bisa diolah menjadi RDF. Nah ini karakteristik RDF. Kemarin sudah pernah dibahas. Kemudian ini proses produksi RDF ini juga pernah dibahas ya Pak ya. Kemarin saya rasa sudah tidak perlu lagi di ini, tidak perlu dispesifikan. Nah ini pirolisis, sistem pirolisis dari RDF itu dirubah menjadi tenaga listrik. Ini juga saya rasa kemarin pernah dibahas ya Pak ya, jadi tidak perlu lagi dibahas. Keuntungan pirolisis ini bersih dari buangan sampah, mengurangi produksi gas metan yang berbahaya bagi lingkungan, mengendalikan emisi gas buang dari dioksin dan furan pada tingkat yang sangat rendah dari gaya ambang batas atau NAT. Fasilitas pirolisis berdiri secara mandiri dengan tidak memerlukan sumber daya dari luar. Selain untuk startup, pengurangan sampahnya itu sampai 90 sampai 95% Pak. Jadi kalau memakan 1 ton sampah itu hanya akan tersisa sekitar 50 kg. Dari 1 ton sampah itu hanya akan tersisa 50 kg berupa abu. Dan abu ini pun sudah bersih, tidak mengandung racun lagi, sudah environmental friendly, sudah ramah lingkungan. Seperti itu. Nah ini
saya jelaskan tadi kenapa debu ini saya bilang aman ya Pak ya, tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah ini kita punya teknologi ini pemusnahan debu. Debu yang dari polusi chamber dikirim ke ruang pendingin, kemudian didinginkan, penggunaan apa? Nah di proses inilah detoksifikasi itu dilakukan sampai akhirnya si debu itu benar-benar tidak beracun dan boleh dibuang ke media landfill begitu. Ini boiler tempat listriknya. Nah ini rencana kerja kita langsung. Ini rencana kerja Pak, rencana kerjanya. Jadi rencana kerja setelah ada MOU, perjanjian kerja, kemudian pembebasan lahan, kajian, kelayakan infrastruktur atau visi. Pembebasan lahan siapa yang membebaskan? Ya. Pembebasan lahan bosan? Kami. Oh. Kami yang akan membebaskan Untuk alat itu, untuk alat. Untuk alat, ya, untuk proses ini. Tahap kerja, tahap produksi FDF. Jadi nanti kami akan membagi dua tahap kerja ya Pak ya. Pertama ke FDF dulu. Dan dari setelah kita melakukan uji kelayakan, FS, feasibility study. Nah dari FS itu kita langsung bekerja untuk membangun FDF dulu. Masalahnya, nah FDF ini ya setelah diproduksi, sebagian akan kami simpan, sebagian akan kami jual. Kenapa demikian? Kalau kami simpan semua, kami khawatir lokasi tidak akan mencukupi, sehingga nanti pada akhirnya membludak. Jadi sebagian akan kami simpan untuk cadangan, sebagian akan kami jual. Nah, di rencana kerja ini targetnya 10 bulan Pak untuk pembangunan FDF dulu. Pembangunan FDF dengan asumsi bahwa kita kajian lingkungan hidupnya adalah UKM-UPL Pak. Dengan asumsi kajian lingkungan hidupnya adalah UKM-UPL. Cukup UKM-UPL. Nah, ini yang menjadi masalah, nanti saya akan tanyakan dulu dengan Dinas LH. Ini kan ternyata hazardous waste atau limbah bahan berbahaya dan beracun bisa diproses menjadi FDF. Kalau Dinas LH menghendaki kita melakukan itu, mengolah limbah B3, otomatis kajiannya harus AMDAL. Kalau kajian AMDAL, ini tidak akan cukup untuk 10 bulan. Untuk AMDAL aja mungkin bisa sekitar 6 bulan atau 8 bulan ya Pak ya? 6 bulan lah. Nah berarti bisa sampai sekitar 14 bulan ini. Kalau kajian AMDAL dibutuhkan berapa? Kita hanya membutuhkan 1 hektar Pak. 1 hektar? 1 hektar untuk sementara. Tahun. Pembebasan lahan. Nah, jadi karena proses ini kami mengolah sampah menjadi bahan bakar ya Pak ya. Menjadi FDF itu adalah bahan bakar. Ini biasanya digunakan untuk proses kiln, kemudian proses pemanasan itu yang semen ya, kiln, terus apa lagi lupa saya namanya. Nah itu jadi ini bisa dijual. Nah itulah sebab itu kami tidak membebankan TPP ke pemerintah, karena dari situ aja insya Allah kami sudah bisa menutup untuk biaya produksi seperti itu. Nah kemudian untuk tahap berikutnya rencana kerja tahap pembangunan. Jadi setelah FDF terbangun Pak, kemudian kajian lingkungan sudah ada dan sebagainya, ini sudah lengkap, baru kita melangkah ke tahap pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi setelah ini terlengkapi, baru kita settlement untuk pembangunan PSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Lahannya berapa? Yang 1 hektar itu tadi Pak, karena turbinnya nggak terlalu besar sih. Tapi kalau ini akan nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan Pak. Berapa ton Pak? Untuk Ya bahkan yang mau di. Kan satu alat 250 ton. iya. Kalau kita mau lihat kan. Harinya habis berapa? Apanya Pak? Per harinya. Nah ini nanti di ini ya. Ini operasional rencana kerja sekitar target kerja untuk sampai ke operasional PLTSA itu 3 tahun. Mengingat seperti ini Pak, biasanya itu akan ada tarik penarik antara pihak kita
pihak PT PLN dengan pihak Pemkab. Nah, di sini saya tidak akan dulu membahas tentang PAD, penghasilan asli daerah. Apa yang kami